adalah anak terakhir dari 2 bersaudara. Dan juga barusan kakak saya barusan berangkat ke Malaysia untuk berstudi kuliah di sana, tepatnya di University Tegas. Nah, saya mempunyai dream, yaitu suatu hari saya bisa memberikan apa yang ayah saya ingin sekarang, yaitu mobil yang sangat keren, atau kita bisa ngomong mobil sport. Dan juga untuk goal saya sementara, yaitu untuk saya lebih bisa fokus untuk belajar di sekolah. Nah, saya juga punya hobi saya adalah untuk bermain basket. Sejak kelas 5, saat ayah saya mengajak saya untuk bermain basket bersama temannya, dan sejak sana saya sudah sampai sekarang saya menekuninya, dan juga saya juga sering latihan dan join club. Saya juga punya satu moto, yaitu treat others like you want to be treated. Nah, apa artinya? Artinya adalah apapun yang kita ingin dari orang lain untuk lakukan kepada kita, demikian juga kita harus lakukan hal yang sama pada orang lain. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nathan dan saya senang sekali hari ini bisa berdiri untuk menjadi pembicara kalian. Tetapi sebelum kita mulai, boleh dong saya merasakan semangat kalian dan memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Wow, luar biasa sekali. Nah, saya ada pertanyaan nih. Siapa yang di sini mau menjadi sukses? Coba angkat tangan dan lihat saya. Nah, saya yakin banget kalian semua ingin menjadi sukses. Nah, kalian tahu nggak kunci apa untuk menjadi sukses? Kunci utama untuk menjadi sukses itu apa? Jawabannya adalah energi. Yuk ulangi bareng saya. Energi. Nah, siapa yang di sini sebelum kata ini pilih baju dulu? Saya. Nah, pilih baju sih emang penting, tapi kalian tahu nggak apa yang lebih penting dari itu? Yaitu memilih energi yang positif untuk memulai hari. Karena dengan kita memilih energi yang positif, kita akan menjalani hari lebih ringan. Istilahnya loss, tidak ada beban di dalam diri kita. Nah, hari ini saya akan menceritakan hal yang paling saya suka sejak bergabung di RTV. Kalian pernah nggak dengar pepatah pengetahuan adalah kekuatan? Nah, sejak saya bergabung di RTV, saya merasakan sekali kekuatan itu. Saya sejak bergabung di RTV, saya mulai menjadi percaya diri. Cara mengatur kata-kata saya menjadi lebih baik, dan juga nada-nada yang ada saya bisa belajar banyak sekali pokoknya. Dan tidak saja kita perlu belajar, tetapi kita juga mengalami banyak pengalaman baru, seperti berkunjung ke stasiun TV, ke radio, dan bahkan berbicara di depan banyak orang. Nah, sekian untuk cerita saya, dan jangan lupa untuk pilih energi terbaik setiap hari, dan sampai jumpa, see you. Gimana kabarnya hari ini? Masih ngantuk enggak? Enggak. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Nathan dan hari ini saya nggak sendirian nih, saya juga bawa teman. Hai semuanya, perkenalkan namaku Faiz. Nah, senang sekali hari ini saya dan juga partner saya bisa menemani kalian selama kurang lebih nih 6 jam di acara Sweet Seventeen dari Natali yang ada pada Mercure Grand Miramar Hotel Surabaya. Oke, betul sekali. Di sini kita berdua akan menemani kalian semua di acara Seventeen-nya Natali hingga pukul 9 malam ya. Dengan berbagai macam acara yang sangat seru tentunya. Dengan di ujung acara ada perform DJ dari DJ Arya. Untuk selanjutnya kita masuk ke prosesi pemberian mawar merah. Di situ bisa kita lihat bahwa udah banyak teman-teman dari Natalis membawa serangkaian mawar merah. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya di mana Natali dan keluarganya akan memasuki acara. Untuk semuanya mari kita sambut Natali. Nah, sekarang lihat di tengahnya ada kue. Mau kita apain nih kuenya? Kita makan aja langsung ya? Boleh. Enggak dong. Sebelum, nah nanti setelah ini kita akan ada sesi tiup lilin dan potong kue. Tapi sebelum itu mari kita nyanyi dulu Happy Birthday. 1, 2, 3. Nah, oke, langsung aja. Natali silakan untuk tiup lilinnya. Nah, langsung aja silakan Natali tiup lilinnya. 3, 2, 1. Yeay.
setelah video kita ada acara apa nih? Wah, Iya nih. Apa ya? Ya, selanjutnya kita pasti akan memotong kuenya. Untuk yang memotong itu siapa? Kita atau Natali? Natali dong. Waduh, Natali gak bisa kita ya? Nggak bisa. Oke, untuk Natali bisa dipersilakan untuk memotong kuenya. 3, 2, 1. Yeay. Tangan dong buat Natali kita memotong kuenya. Selanjutnya untuk setelah dipotong kuenya akan diberikan pada siapa? Terlebih dahulu antara papanya atau maminya. Untuk Natali bisa menyuapi papi atau maminya. Selanjutnya setelah selesai menyuapi cake pada papi dan mami Natali, untuk papi dan Natali dan saudara-saudara yang tampan dan cantik ini bisa untuk melanjutkan foto sesi dengan Natalinya. Untuk papi dan maminya bisa berdiri di sebelah Natali dan Natali di tengah dan saudaranya di samping kanan kirinya. Nah, oke, kita akan ditemani oleh performance by Adi Taylor. Tepuk tangannya dong guys. Oke, Nathan, bisa kita lihat bahwa piring-piring sudah kosong nih. Tandanya apa ini? Wah, udah kenyang-kenyang semua ini pasti ya. Yes. Nathan kenyang nggak Nathan? Wah, kenyang banget nih. Oke. Setelah acara makan-makan, apa acara selanjutnya nih? Wah, kita akan seru-seruan lagi nih dari akan bermain games. Games apa tuh? Nah, yang pertama, Nathan minta dong 2 cewek dan 2 cowok cepetan maju ke sini. Ayo cepat maju. Oke. Yang cowok silakan berdiri di sebelah kanan, sebelah kiri saya, dan yang cewek silakan berdiri di sebelah kanan saya. Nah, jadi nama gamesnya adalah couple. Nah, apa itu? Jadi gamesnya ini adalah nanti satu orang akan ditutup matanya dan juga satu orang harus berdiri dan tidak melakukan apapun. Nah, ngapain berdiri diam aja? Nah, nanti yang ditutup matanya akan mengambil sebuah gulungan tisu dan harus menggulungkan dan juga membuat mumi seperti membuat orang di sebelahmu seperti mumi. Nah, nanti yang tercepat dan juga yang paling rapi akan memenang games ini. Wah, kayaknya seru tuh. Wah, seru banget. Nah, untuk Natali bisa berdiri di antara mereka untuk menilai siapakah mumi yang paling bagus dan paling rapi. Nah, langsung aja kita mulai gamenya. 3, 2, 1. Ayo, semangat. Oke, waktu sudah habis dan kita bisa lihat bahwa ada 2 mumi di sini. ya ada 2 mumi di sini Kita ya. langsung aja tanya ke Natali nih, siapa yang menang dan siapa yang paling rapi. Oke. Wah, tampaknya yang menang cewek nih ya. Wah, kelihatan sih emang cewek kan sering kebanyakan kan cewek kan lebih rapi daripada cowok. Wah, kita nggak rapi dong. Wah, iya. Oke, alasannya apa nih cewek menang Natali? Oh, Wah, bener-bener ternyata alasan kita juga bener ya. Iya, bener, Lebih lebih rapi. Nah, Oke. Nah, Oke, untuk mau lagi nggak gamesnya? Mau. Apa nih games lainnya? game selanjutnya ada yang bernama itu grup, di mana 8 peserta bisa maju dulu aja. Maju. Ayo 8 peserta maju, kita maju. Nah, oke. Di sini sudah ada 8 peserta. Ini ada harusnya ya, dimana harusnya itu ketika ada musik mati itu kalian akan berebut kursi yang nggak dapat kursi kalian akan mendapatkan panis ya. Apa tuh panisnya? Wah, yang kalah itu akan berangkali sekalian harus gombal dan bernyanyi sekeras mungkin. Wah, seru tuh. Malu banget nih kalau aku. Oke, kita langsung saja mulai permainannya. 3, 2, 1. Musik. Gimana, seru nggak acaranya? Seru. Oke, seru ya, memang seru sih. Nah, di sini saya Faiz, Saya Nathan. kami undur diri. Dan mari kita sambut DJ Arya. Selamat sore. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Wow, senang sekali ya. Boleh dong tepuk tangan yang paling meriah bagi kita. Nah, Pak, kamu mau nanya nih? Kamu mau hebat nggak? Mau dong. Nah, kebetulan aku mau cerita nih sedikit. Kebetulan minggu lalu aku sama temanku sedang jalan-jalan di mall. Nah, terus
Terus aku lagi bingung nih mau beli apa. Kan juga kebetulan butuh HP baru. Nah, lalu temanku kenalin nih tentang versi Samsung yang terbaru, versi A, yaitu Samsung Galaxy A21. Boleh dong kita naikin produknya? Nah, temanku bilang nih, Samsung ini yang A21 katanya murah, tapi selain murah, kualitas dan juga fitur-fiturnya baru. Nah, selain baru dan juga sangat helpful buat kita. Nah, oleh karena itu hari ini saya Nathan dan teman saya Farid di Crown Prince Hotel Surabaya pada tanggal Sabtu 21 Mei 2025 sangat senang bisa menemani kalian pada acara launching produk Samsung Galaxy A21. Putar semuanya. Kita langsung saja panggil CEO dari Samsung ya. Mari kita sambut Pak Michael. Boleh tolong beri tepuk tangannya dong. Thank you Mr. Michael. Wah, penasaran kan dari produk kami? Oleh karena itu, mari kita sambut Market Manager dari Samsung. Mari kita sambut Pak Farid. Halo Mr. Farid. Wow, Farid pengen cepat-cepat beli barangnya ini. Iya nih. Nah, beruntung banget Bapak dan Ibu sekalian yang datang pada acara launching produk hari ini karena hari ini ada promo 20% off. Iya, benar sekali. Boleh tanya dong. Nah, oleh karena itu buruan langsung ke belakang dan buat beli barangnya. Thanks for kami. Bye bye. Penggunaan ChatGPT dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Penggunaan ChatGPT dapat meningkatkan pembelajaran siswa. 1 menit mulai dari sekarang. Saya setuju dengan mosi ini karena perintah tahu kayak kurang lebih 2 tahun ini kan penggunaan AI apalagi ChatGPT kan sudah mulai meningkatkan dan juga aku pun juga udah mulai sering menggunakan ChatGPT karena emang kadang sesuatu yang kita tidak tahu atau sesuatu yang kita butuh saran kan kadang-kadang kan manusia juga terbatas dan kita tahu kalau ChatGPT itu punya pengetahuan semuanya, jadi kadang-kadang kalau kita misalnya tanya ke ChatGPT kita bisa mendapatkan jawabannya semua. Masih ada waktu? Sekian. Oke. Sabar, tahan ya. Menurut Nathan bahwa ChatGPT dalam 2 tahun terakhir ini sangat membantu, khususnya untuk kita mencari tahu hal-hal yang mungkin kita butuhkan secara cepat. Ya, silakan tim kontra untuk menjawab. 1 menit mulai dari Anda berbicara. Oke, jadi saya nggak setuju dengan penggunaan ChatGPT ini. Kenapa? Karena ChatGPT itu bisa mengurangi daya pemikiran seseorang. Dan terlebih lagi apabila ini digunakan dengan siswa tidak mengetahui dampak pasti dari buruknya ChatGPT ini, sehingga itu bisa membuat siswa tersebut ketergantungan dengan ChatGPT. Seperti saya sendiri, karena ketergantungan saya menggunakan ChatGPT, saya merasa pemikiran saya jadi menurun. Cukup? Oke. Dengan menggunakan ChatGPT tentunya akan mengurangi kecerdasan. Bagaimana tim pro menanggapi bahwa Anda tetap setuju menggunakan ChatGPT itu bisa bermanfaat untuk siswa? Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi kalau misal kita bicara tentang ketergantungan ya, apa bedanya dengan seorang anak itu kecanduan dengan HP? Kan kita juga nggak bisa menyalahkan ChatGPT-nya kan, itu kan sebuah program yang kita harus dengarkan kan penggunanya. Kan juga ChatGPT kita kan kalau misalnya kita ngomong kita sering ketergantungan, berarti kan kita itu ingin menggunakan ChatGPT karena kita tidak tahu tentang suatu hal. Nah itu bukannya dapat malah meningkatkan pengetahuan kita tentang sesuatu hal. Sekian. Oke, jadi menurut Nathan, kalau misalkan kita nggak tahu sesuatu, lebih baik langsung kita tanyakan ke GPT karena itu kita jadi tahu gitu ya, gitu misalnya. Jadi misalkan nih aku ingin buat program kalkulator, jadi program kalkulator pakai bahasa asing gitu misalnya. Nathan nggak tahu nih gimana cara bikinnya, udah deh tanya GPT aja langsung. Jadi Nathan tidak
Dan itu menurut Nathan lebih bagus begitu karena lebih cepat gitu ya, walaupun itu membuat kita tidak menambah cerdas. Sekian. Oke, ChatGPT nggak nambah cerdas, malah bikin kamu gampangin sesuatu karena nggak perlu belajar prosesnya, tiba-tiba langsung bisa. Silakan boleh menanggapi Nathan terakhir ya, mulai dari sekarang. Ya kesimpulannya aku setuju dengan Mosi ini karena kita harus kembali ke penggunanya ya. Apa mereka mau langsung bertanya-tanya tanpa berpikir atau mereka juga bertanya ke ChatGPT sambil mencari cara untuk gimana cara lebih cerdas dengan bantuan ChatGPT. Jadi menurutku sih sekarang sih juga banyak orang yang lebih tepatnya berpikir dulu dan meminta bantuan ChatGPT. Oke, good. Silakan. Oke, saya tidak setuju dengan Mosi ini karena menurut saya ChatGPT dia dapat menurunkan kualitas kecerdasan seseorang. Itu akan membuat otak dari seseorang itu malas berpikir. Dan menurutku sosialisasi tentang dampak buruk ChatGPT sekarang ini masih kurang sehingga seseorang kurang memahami bahayanya dari penggunaan terus-menerus dari ChatGPT. Oke, kasih tepuk tangan. Halo semuanya, apa kabar nih? Hai. Wah, boleh dong berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita semua. Nah, baik, kita mau ngapain hari ini? Kita mau jelasin tentang turisme. Nah, pastinya kita juga akan berseru-seru dan juga bercerita-cerita bareng ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, orang kan kadang juga mengalami stres, mau tentang pekerjaan, tugas, atau ujian ataupun masalah pribadi habis diputusin pacar. Waduh. Nah, biasanya orang kan scrolling nih IG atau TikTok, terus di FYP-nya muncul review-review tentang tempat-tempat wisata di luar negeri. Nah, mohon maaf ya untuk orang yang tingkat finansialnya di bawah kan juga agak mustahil luar negeri. Nah, apakah dengan kita tidak bisa keluar negeri, stres akan terus berjalan? Waduh, nggak bisa dong, soalnya stresnya harus dihilangin. Turismenya ada di lokal juga. Wah, seperti apa itu? Seperti Gunung Bromo, Candi Borobudur, macam-macam gitu. Nah, aku juga Miknya nggak usah turun. kan biasanya kan kalau kita ngomong tentang gunung ini kan juga banyak orang pergi suka maunya ke pohon Fuji. Nah, tapi menurutku sih Gunung Bromo juga tidak kalah sama pohon Fuji. Kan pemandangannya juga bagus, aktivitasnya juga banyak. Kan kita juga harus memikirkan tentang resiko. Kan kita tahu kalau di Mount Fuji itu kan sangat beresiko untuk tentang nyawa kita. Kan kita juga tahu kalau Mount Fuji itu sangat besar dan juga sangat beresiko kalau kita mendaki nanti bisa meninggal. Benar nih, Gunung Bromo itu dekat dari Surabaya. Oh, ada satu nih. Nah, apa itu? Di Bali. Di Bali itu ada banyak pantai-pantai yang cantik gitu loh. Turisnya dari mancanegara loh. Masa kita nggak ke Bali gitu? Wah, aku salah satu dari mereka dong. Waduh. Kalau kita ngomong tentang stres, banyak orang kan sering memikirkan yang jauh-jauh nih. Kenapa? Nah, mulai sekarang kenapa kita tidak mulai memikirkan hal yang lebih sederhana untuk menghilangkan stres? Ataupun itu juga lebih fleksibel dan juga lebih efektif buat kita. Sekian presentasi dari kami. Saya Nathan. Saya Farid. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ngomong-ngomong nih teman-teman, barusan kemarin aku dengar radio tentang sebuah suku di Afrika. Katanya kalian kalau mau tambah tinggi, kalian harus sering aktif bergerak dan melompat. Boleh dong kita berdiri bersama-sama? Oke, Nah, sekarang kita hadap ke teman di sebelah kita. Nah, dalam hitungan ketiga, kita akan berlompat bareng selama 3 kali dan berteriak semangat. 1, 2, 3. Semangat! Nah, wow, berarti kalian semua di sini juga mau lebih tinggi dari sekarang ya? ya. Dan lebih tinggi antusiasnya untuk mengikuti acara pada hari ini.
Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nathan di program Lapar Sekali. Nah, sekarang Nathan ada di mana ini? Nah, Nathan sekarang ada di Kota Pahlawan, Surabaya, tepatnya di Kedai Ampiang. Nah, penasaran kan ada apa aja di dalam? Langsung saja kita masuk. Tapi sebelum kita masuk, Nathan tunggu ini like dan juga komen-komen kalian. Eits, jangan kemana-mana dulu, karena saya segera kembali. Nah, halo pemirsa, seperti yang tadi saya udah janjikan, kita udah ada di indoor nih. Wah, cahayanya terang banget sih. Cocok buat kalian semua yang ingin nongkrong sama teman. Nah, jujur, Nathan masih lapar nih. Langsung aja kita pesan. Mas? Ya. Wah, kebetulan ada makanan favoritku ini. Minta mie ayam jamurnya satu ya, Mas? Oh, ada. Iya, Yang enak. Iya. Dan juga jangan lama-lama ya. Baik, siap. Kasih ya. Ditunggu ya, Mas. Ya. Nah, sambil kita nunggu pesanan, kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Wah, tempat ini cocok sih buat kalian semua yang mungkin mau merayakan ulang tahun, karena di sana juga ada ruangan VIP, dan juga buat kalian yang mau family gathering atau juga mau reuni. Wah, enak banget sih. Tempatnya juga nyaman. Nah, di luar juga parkirannya luas banget. Ada parkiran buat mobil dan juga ada parkiran buat sepeda motor. Nah, selain itu di sini pelayannya juga ramah-ramah banget. Jadi buat kalian yang mau ke sini recommended banget ya. Mas, mie ayam jamurnya. Nah, kebetulan makananku sudah datang nih. Nah, kan coba dulu makanannya ya. Enak banget. Di sini ada mie, ada jamur, ada sayur dan juga ada kuahnya. Mie-nya enak banget, rasanya dapat di lidah. Selain itu jamurnya juga gurih dan sayurnya juga enak. Cocok lah buat kalian yang nggak suka makan sayur, pasti kalian suka sayur ini. Di sini kuahnya juga hangat. Pokoknya recommended banget buat kalian semua yang datang ke Surabaya. Buat kalian yang mau menu lain, di sini juga ada capcay, ada kue tiaw, dan juga ada nasi goreng. Nah, harganya juga terjangkau nih. Kalau kalian lihat seperti mungkin penampilannya kelihatan kayak makanan kayak kaki lima ya, tapi rasanya bintang 5 banget. Nah, teman-teman, gak kerasa nih kita sudah di penghujung acara. Waktunya Nathan berpisah sama kalian. Tapi sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan juga komen kalian. Dan terus buat kalian yang mau makan sehat dan juga mau makan murah, wah, Kedai Ampiang ini cocok buat kalian. Saya Nathan, dan juga jangan lupa saksikan Lapar Sekali setiap minggu di RTV. Bye-bye. Oke, silakan. Permisi, Pak. Ya. Saya boleh duduk? Ya, silakan duduk. Boleh CV-nya? Iya, Pak. Oke, namanya siapa? Jadi perkenalkan, nama saya Nathan. Apa kelebihan kamu, Nathan? Boleh Di- cerita? Kelebihan saya itu pertama di dunia kafe ya. Ya. Saya itu ramah dengan orang, ke Ramah. customer dan juga ke seteman barista. Oke. Selain itu juga saya marketingnya bagus. Oke. Saya bisa meyakinkan pelanggan untuk bisa lebih banyak produk. Kan juga sering kan pelanggan tuh datang ke kafe kan hanya dari temen ini loh coba. Tapi ternyata selain minuman itu juga ada minuman lain yang mereka bisa coba dan mereka sukai. Oke. Dan juga selain itu saya orangnya sangat bersih. Oke. Jadi kalau kan kafe kan biasanya kan dipakai untuk nongkrong, terus buat orang kerja laptopan. Nah, jadi menurutku aku cocok banget. Oke. Nathan, di sini kan kita mau cari barista. Kamu tahu bahwa di tempat saya ini punya SOP, dan juga kita sama-sama bukan hanya memperhatikan dari segi kualitas rasa, tapi kita juga dari kebersihan dan juga pelayanan. Saya mau tanya, kalau dari pengalaman kamu melihat untuk smoking area sebagai barista, kamu punya ide apa untuk membuat smoking area ini bisa tetap
comfortable tapi juga tidak mengganggu pengunjung yang lain? Pastinya kan di semua kafe kan juga banyak menggunakan smoking area. Ya. Khususnya buat orang yang suka rokok ya. Ya. Ya mungkin kita bisa dapat memisahkan, misalnya karena ada ruangan indoor. Kan biasanya kan kafe kan indoor. Terus kita buat khususin buat smoking room. Biasanya kita kasih kayak perbatasan, misalnya nih ada kafe, terus tadi juga kita buat lantai 2. Biasanya kan lantai 2 kan ada toiletnya. Oke. Nah, ini di toilet kita kasih kayak perbatasan. Kita membuat ruangan baru buat khusus smoking area. Smoking area tapi menggunakan AC atau outdoor? Outdoor. Tetap outdoor ya. Jadi smoking area yang tidak ada AC. Iya. How about mereka yang suka merokok tapi di ruangan yang dingin? Kalau yang saya lihat sih beberapa kafe tuh kan banyak orang yang banyak smoking room yang cenderung nggak ada AC. Mungkin kalau misalnya mereka kepanasan atau mereka ingin cool their body, mereka bisa masuk sejenak. Oke, berarti mereka masuk tapi nggak boleh merokok tetap di dalam. Tidak boleh. Oke, kita lupakan yang itu. Kedua, saya mau tanya, kalau kamu bicara tentang barista, apa kelebihan kamu untuk mengenali tentang kafe? Pastinya kopi kan banyak kan, dan juga rasa dan juga selera dari customer juga banyak. Jadi kita cenderung kita investigasi sih. Kafe kita nih berada di tempat mana dan juga lokasi yang mana. Misalnya contoh, kita ada di lokasi seperti di kepulauan. Kita kan masih masukin kafe dengan harga yang cenderung lebih murah. Dan juga pastinya rasanya tidak sama dengan kafe yang dibuka di kota. Kan biasanya kota kan lebih premium, lebih luxury. Apa yang membuat kamu yakin bahwa racikan kopi kamu menarik untuk orang-orang bisa berkunjung ke kafe saya? Kebetulan saya juga mau ceritakan, papa saya juga seorang barista dulunya. Jadi sejak kecil ini saya juga sudah mulai dibangun nih cara jadi barista yang baik, dan juga cara membuat kopi, cara menimbang rasa ini gimana sesuai dengan selera orang masing-masing, sehingga pelanggan tuh bisa datang lagi dan juga membeli produk kita. Berapa jenis kopi yang kamu tahu? Lumayan banyak. Contoh? Dan sangat banyak. Contohnya, sebutkan mungkin 3 atau 4 kopi yang kamu tahu. Ini selera kayak khusus atau umum? Secara umum? Secara umum saja ada Americano, lalu juga Robusta. Menurut Nathan, kalau misalkan Nathan saya hire menjadi barista di kafe saya, apa yang membuat kamu yakin bahwa dengan kehadiran kamu memberikan nilai tambah untuk kafe saya jadi lebih ramai? Saya yakin bahwa dengan kehadiran saya bisa menarik banyak pelanggan untuk bisa tidak hanya datang sekali untuk mencoba kafe kami dan juga kopi kami, tapi bisa datang lagi sebagai pelanggan yang setia. Dan juga pastinya saya kan juga ramah, dan juga saya juga punya banyak relasi dan teman, jadi saya bisa membawa mereka untuk datang ke kafe dan mencoba kopi kita. Jadi selain kamu mempromosikan ini untuk orang baru, kamu juga promosikan ini untuk semua rekan-rekan kamu. Betul. Nathan, terima kasih untuk interview hari ini. Semoga kita bisa kerjasama. Thank you for your coming, and semoga kita berjodoh ya. Terima kasih, Pak. Selamat siang semuanya. Kok lemes nih? Sekali lagi nih, selamat siang semuanya. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir ke acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Nathan dan saya akan mendampingi Bapak Ibu selama acara ini berlangsung. Nah, Bapak Ibu, ngapain sih kita di sini sebenarnya? Wah, pastinya tidak sia-sia dong, karena hari ini adalah hari yang sangat spesial. Bapak Ibu tahu nggak, di era digital sekarang, HP itu bukan lagi hanya sekedar alat komunikasi, melainkan HP adalah partner produktivitas, lalu sarana hiburan, dan juga representasi gaya hidup pada masa kini. Nah, oleh karena itu, kami hadirkan inovasi terbaru kami, yaitu iPhone 15. Boleh beri tepuk tangannya dong? Ini adalah HP yang dirancang untuk kalian yang ingin lebih cepat, lebih praktis, dan juga pastinya yang ingin lebih keren. Nah, apa sih bedanya iPhone ini sama iPhone sebelumnya? Yang pertama, performanya super cepat, cocok untuk kalian semua yang suka gaming atau streaming. Lalu yang kedua, kameranya profesional.
dengan fitur terbaru kami, kamera iPhone 15 bisa diperbesar sebanyak 100 kali lipat. Kalian bisa melihat bulan secara langsung dari bumi. Selain itu, baterainya juga tahan lama, ditemani oleh fast charging yang siap menemani aktivitas Anda sepanjang hari. Selain itu, HP ini juga tipis, elegan, dan juga enak dipegang. Oleh karena itu, boleh dong kita beri tepuk tangan buat HP ini. Tentunya semua ini juga datang dengan harga yang sangat terjangkau buat kalian. Untuk pelajar yang aktif dan untuk proposal yang produktif dan untuk konten kreator yang aktif, iPhone 15 adalah pilihan yang paling tepat buat kalian. Saya percaya bahwa teknologi yang terbaik adalah teknologi yang mendekatkan kami ke masa depan. Dan hari itu, masa depan ini sudah ada di genggaman kita.